Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, it's Firda Mansur. Dan hari ini di Ngobrol Bareng Wirda, gue excited banget karena gue mau sharing gimana sih caranya kita bisa memperbaiki kualitas dalam berdoa. Seperti salah satu contoh yang gue taruh di Instastory gue kemarin, gue bilang tuh di situ bahwa sebuah hubungan itu bisa dinilai sehat atau tidaknya dari kualitas dan frekuensi komunikasi. Seberapa sering dia komunikasi sama pasangannya, seberapa paham dia memahami komunikasi dari pasangannya tersebut. Dan mungkin gak banyak yang diketahui sama teman-teman semua bahwa dalam keseharian kita sama Allah pun ada komunikasinya. Seperti sholat juga komunikasi loh, baca Quran juga komunikasi. Jadi ini kita berbicara sama Allah. Apalagi berdoa. Nah kalau berdoa ini kan sebenarnya disesuaikan dengan bahasa kita sendiri. Dan gue menyadari ya dulu ketika gue kecil, gue tuh kalau sholat doanya tuh doa template gitu, doa yang udah diajarin dari kecil, dan bahkan gue sendiri nggak tahu artinya apa, kegunaannya apa, dan bisa jadi ini yang dialami sama teman-teman semua. Makanya kenapa kalian tuh tidak merasakan koneksi yang begitu kuat dengan Allah, barangkali kalian juga tidak memahami cara dan bahasa dan bagaimana kalian berkomunikasi sama Allah. Dulu waktu gue kecil, setelah sholat, doanya tuh ya doa-doa yang emang udah diajarin gitu. Itu Robbi firli wali walidayya warahmuhuma kama rabbayani shaghira, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditutup pakai Al-Fatihah. Apakah gue tahu itu doa artinya apa? Nggak tahu. Tapi gue tahu yang jelas itu tuh untuk orang tua dan untuk keselamatan dunia akhirat. Al-Fatihah, selesai. Gitu aja. Seiring berjalannya waktu, kan pastinya semakin banyak dong masalah-masalah yang kita temui dalam hidup. Dan kita pengen banget nih bisa curhat sama Allah, tapi kita bingung. Gimana ya caranya gue bisa curhat sama Allah ya? Pakai bahasa apa ya kira-kira? Ada doa khusus nggak ya kalau gue mau ceritain masalah gue gitu? Good newsnya adalah tidak ada syarat ya dalam berdoa harus dengan bahasa-bahasa tertentu kecuali sholat. Di luar sholat kita boleh pakai bahasa apapun. Bahasa apapun. Dalam artian dengan gaya bahasa apapun juga, tentunya dengan adab pastinya ya, enggak yang hari ini gue ya enggak gitu juga dong, tetap ada adab-adabnya. Ya seperti biasa lah, seperti kita nih curhat sama teman, curhat sama orang tua, curhat sama guru, curhat sama orang yang kita percaya. Nah ini kita aplikasikan ke dalam doa kepada Allah. Gue nih betul-betul, Pak taruh di bawah aja Pak. Iya di bawah aja. Ada interupsi. Kita lanjut. Gue mesen mie ayam tadi. Okay. Inilah kenapa banyak banget dari teman-teman ya yang ngerasa bingung. Padahal kan cuma sesimpel berdoa, tapi kok bingung gitu. Nah karena bingung ini mereka jadi nggak berdoa. Banyak dari kita yang jadinya nggak berdoa karena kita nggak tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Gimana sih caranya doa? Kan sebenarnya sesimpel angkat tangan, doa, minta gitu doang kan sebenarnya. Tapi ternyata banyak yang bingung. Mintanya gimana? Caranya gimana? Harus mulai dengan apa? Harus bagaimana gitu. Intinya kalau menurut gue sendiri, dan gue nggak mau bikin jadi complicated, jadi ribet, jadi susah ke kalian untuk berdoa. Yang simple-simple aja. Step awalnya bisa diawali dari yang pertama, kita baca dulu istighfar. Karena itu penting banget ya. Ini seperti kayak kita nih kalau mau minta ke orang tua, biasanya kan kita ngebaik-baikin orang tua nih. Kita tiba-tiba mendadak jadi rajin, kita jadi caper ke orang tua, baru abis itu kita minta. Nah biasanya orang tua lebih cepat ngasih ke kita dengan cara seperti itu, ketimbang kita tiba-tiba nodong ke orang tua, "Pak beliin aku motor," gitu kan. Itu juga dapat diaplikasikan ketika kita mau meminta kepada Allah. Tentunya tidak ada syarat-syarat tersendiri dan Allah tidak pernah memberatkan hambanya. Itu lebih kepada kita yang tahu diri gitu. Kita kan menghadap Allah pengen supaya Allah nih ngasih apa yang kita pengenin gitu kan. Tapi apa yang kita bawa nih kepada Allah? What is the present? Apa hadiahnya? Apa yang kita bawa? Apakah dalam bentuk kita memohon ampun? Allah juga seneng banget kalau kita minta ampun. Jadi sebelum kita minta maaf dulu nih. Ya sebelum kita minta yang macam-macam, kita minta maaf dulu. Oke, jadi itu yang pertama, stepnya adalah baca istighfar. Baca zikir. Zikirnya boleh apa aja. Boleh hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau cukup istighfar aja sebanyak 100 kali. Ditambah dengan memuji Allah dengan zikir-zikir yang lain seperti misalnya subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, atau apapun itu. Zikirnya bebas terserah, tapi yang paling penting menurut
gue pribadi adalah sebelum kita meminta yang macam-macam, kita minta maaf dulu. Itu penting sekali. Karena jadi kayak nggak tahu diri sih menurut gue. Ya Allah, saya pengen ini. Padahal kita malamnya habis berbuat dosa. Kayak nggak tahu diri aja gitu. Walaupun Allah ini maha baik. Allah maha baik, tidak pernah memberatkan hambanya, tidak ada syarat-syarat tertentu. Tapi gue pengen menghadap dia itu dalam keadaan bersih zahir batin. Jadi kayak gue minta ampun dulu nih sebelum gue minta yang lain-lain. Nah baru kemudian gue berdoa. Awalnya gue juga sama mungkin sama teman-teman. Bagaimana ya caranya gue bisa ngobrol nih? Gimana ya caranya supaya gue bisa mengutarakan apa yang gue pengenin? Dan akhirnya gue menemukan satu formula, yaitu ngobrol aja seakan-akan Allah itu ada di depan kita. Ngomong aja seperti kita ngomong ke orang tua. Sebagai anak yang ngobrol sama orang tua, minta pendapat, minta nasihat, udah as simple as that. Jadi gue memulai nih, ya Allah, sebenarnya saya tuh lagi ada yang dipengenin. Saya lagi ada yang dihajatin, saya lagi ada yang dituju, saya lagi ada yang diistikhorohin, saya lagi ada yang diusahain. Gimana ya menurutmu ya Allah, tolong dong bimbing aku, bimbing hamba supaya mendapatkan jalan yang terbaik, solusi yang terbaik, dan hasil yang terbaik. Yang manfaat buat saya, manfaat buat keluarga saya, manfaat juga buat banyak orang. Lalu abis itu ditutuplah dengan Al-Fatihah gitu. Tapi balik lagi teman-teman, it's not about the quality sometimes, it's about the frequency. Jadi bukan hanya soal kualitas atau bobot dari doa kita, tapi frekuensinya juga. Ada orang yang merasa, wah gue udah doa kok. Yang disebut udah doanya tuh kapan? Ya, lu sholat sehari 5 kali. Pas subuh lu doa bener-bener doa. Begitu zuhur, ribet nih, gue mau ada kegiatan lagi habis ini, udahlah ntar doanya asar aja. Nah itu aja udah disebut nge-skip loh sebenarnya. Jadi kita yang disebut udah doa kok, ya udah doanya tuh udah bener-bener dari subuh sampai isya. Apa cuma subuh doang, asar doang, zuhur enggak, maghrib enggak, isya doang, isya juga gitu. Ini yang harus kita perhatikan. Bila mana teman-teman tuh emang bener-bener lagi butuh banget keajaiban dari Allah, jangan nge-skip. Jangan nge-skip. Kalau kita cuma setengah-setengah doang, ya setengah-setengah juga hasilnya gitu. Balik lagi, memang tidak ada syarat tersendiri dan Allah tidak pernah memberatkan hambanya. Tapi sebagai hamba, ya kita juga harus tahu diri. Kita yang butuh, ya kan? Kita merasa butuh nggak sama Allah? Kalau merasa butuh, ayo dong kita biasakan dari subuh sampai isya, ya kita selalu bertemu sama Allah dan sampaikan apa yang kita pengen sampaikan. Lebih hebatnya lagi, kita tambah tuh pakai sholawat. Jadi nggak cuma diisi doa doang, tapi dari awal sebelum kita berdoa udah sholawat nih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari pembukaannya aja kita udah bener gitu, udah cakep banget. Kita antar doa kita pakai sholawat, dibuka pakai sholawat, ditutup pakai sholawat juga. Jempol dah, kalau bisa kasih 4 jempol, gue kasih 4 jempol. Tapi intinya seperti itu, dan ini yang gue lakukan betul-betul gitu. Dan gue tambahin lagi komunikasinya, nggak cuma dalam doa doang setiap habis sholat, tapi gue doa juga di waktu-waktu khusus. Contohnya misalkan di antara waktu azan mau ke qomat, itu juga termasuk waktu yang mustajab. Dan ini gue pakai banget, jadi senjata gue banget ketika gue lagi ada di Masjidil Haram. Jadi kalau di Masjidil Haram itu kan semuanya dihitung kebaikan dan bahkan dikali sampai 100.000 kebaikan. Nah, gue menggunakan kesempatan waktu-waktu mustajab ketika gue lagi umroh untuk betul-betul berdoa. Jadi nggak hanya setiap habis sholat doang. Di antara azan, ke qomat, kemudian di waktu asar, habis subuh, kemudian di multazam. Pokoknya gue bener-bener setiap pelaan nafas, pas tawaf juga tuh ya, setiap satu putaran gue berdoa, satu putaran lagi gue berdoa, satu putaran lagi gue berdoa, sampai selesai tawaf. Sa'i pun sama. Jadi selalu gue bawa doa itu ke dalam nafas gue gitu, ke dalam keseharian gue. Betul-betul kunci diri gue dedikasiin untuk berdoa. Apalagi ketika waktu hujan, itu termasuk waktu yang mustajab juga. Jadi intinya seperti itu. Dan jangan hanya berdoa ketika kalian lagi sedih aja, lagi kena batu, lagi kena masalah, lagi kena ujian. Enggak dong. Nah, gue juga mulai membiasakan diri untuk berdoa sama Allah, ngobrol sama Allah dalam keadaan dan kondisi apapun. Baik itu sedih, seneng, marah gitu ya. Gue lagi marah sama orang, gue berdoa. Ya Allah, saya lagi dikasih ujian nih, ada orang yang nyebelin banget. Ya Allah, tolong kasih aku kesabaran dan kasih aku solusi bagaimana cara menghadapi dia, misalnya gitu. Dan kasih aku hati yang tenang, batin yang tenang, nggak kepikiran, nggak kusut, nggak mumet, dan lain-lainnya gitu. Jadi gue membiasakan diri.
Atau gue lagi happy, ya Allah alhamdulillah aku seneng banget hari ini. Nah Allah tuh seneng loh kayak gitu-gitu. Jadi kita nih menggambarkan rasa syukur kita nggak mesti selalu dengan hal-hal yang memberatkan gitu. Sesimpel kita bilang alhamdulillah, ya Allah terima kasih, itu udah dihitung sebagai rasa syukur. Apalagi kalau kita bisa nambahin rasa syukur kita dengan berbuat kebaikan yang lainnya. Misalkan seperti kayak gue nih sekarang sharing lagi nih kepada teman-teman semua, atau lewat sedekah, itu sangat bisa, sangat bagus malah. Dan apapun itu bentuknya, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Kalian tahu gak sih, gue pernah belajar ya, diajarin juga sama bokap gue bahwa ternyata kalau kita betul-betul memahami nikmat dari Allah yang luar biasa, gak semua orang Allah izinkan menyebut nama dia, gak semua orang Allah izinkan menyebut asma dia. Maka ketika kita bisa mengangkat tangan, lalu kita berdoa dan menyebut ya Allah, percayalah teman-teman, itu adalah nikmat yang luar biasa sekali. Dan kita harus pergunakan nikmat itu dengan baik, dengan sukacita, dengan rasa hati yang begitu gembira, dengan hati yang lapang, dan jangan berat gitu. Kan ada juga orang yang berdoa tuh berat, padahal dia butuh loh. Dia butuh doa itu, dia butuh bersama Allah, dia butuh Allah, tapi berat gitu. Ya Allah. Ya pokoknya sama kayak kemarin dah ya kayak gitu. Ada juga kan orang kayak gitu kan. Gimana tuh ya supaya kita nih bisa membiasakan diri ya sebagai orang yang betul-betul butuh gitu. Itu sih kuncinya. Jadi letak daripada kenikmatan berdoa itu adalah kita harus menjalin komunikasi yang baik dulu sama Allah. Seperti ketika dipanggil udah azan, kita langsung gercep sholat, lalu kita mulai membiasakan untuk baca zikir, baca Quran. Nah, itu kan sebenarnya juga meningkatkan frekuensi komunikasi sama Allah gitu. Intinya itu aja sih teman-teman, nggak yang ribet, nggak yang gimana-gimana. Sekarang tinggal waktunya kalian aplikasikan dalam keseharian kalian, apapun itu bentuknya. Pokoknya hadirkan Allah di setiap urusan kita, di setiap perasaan kita, di setiap waktu kita gitu. Begitu kalian sudah membiasakan frekuensi berdoa sama Allah dan menjaga kualitas komunikasi dengan baik, kalian akan lihat apa yang terjadi di kehidupan kalian. Pasti semuanya tuh berubah, yakin berubah asli. Awalnya gue juga gitu mikir ya, gue nih berdoa, kita kan berekspektasi ketika kita berdoa langsung diijabah sama Allah gitu ya. Tapi kan kadang kita nggak tahu bentuk diijabahnya tuh seperti apa sih gitu kan. Kayak apa sih Allah ngeijabah doa gue gitu. Tapi ternyata ya teman-teman, ini memang balik lagi soal tauhid. Salah satu hal yang menghalangi kita dari terkabulnya doa kita selain dosa. Bisa nggak sih dosa menghalangi doa kita? Bisa banget dong. Makanya kenapa gue anjurkan untuk membaca istighfar terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Dosa sangat bisa menghalangi kita dari menerima keajaiban dan diijabah doa. Jadi di satu sisi kita berdoa, satu sisi kita bermaksiat. Kan ini kontradiksi ya. Kontradiksi apa kontradiksi? Ya pokoknya seperti air yang ada minyak gitu. Ya kita harus bener-bener dong. Kalau lu memang sungguh-sungguh mau berdoa, lu bentengin tuh diri lo. Oke, gue nggak boleh kena dosa dulu nih untuk beberapa saat. Misalnya, kan ada orang yang nggak bisa langsung meninggalkan ya, mengurangi. Gue nggak bisa bilang gitu juga sih. Maksud gue, adalah orang yang nggak bisa langsung saklek gitu. Dia misalkan nih dosanya dia tuh misalkan ngegibah gitu ya. Ya lu kurang-kurangin deh, lu kurang, at least kalau misalnya lu belum bisa benar-benar meninggalkan, lu kurang-kurangin dulu gitu. Kita harus fokus nih, oke, harus tahu tujuannya. Di situ tuh goals gue, ya berarti gue harus jaga nih diri gue dari dosa-dosa dulu nih. Misalkan gue harus ngapain gitu ya, menjaga diri benar-benar dibiasain pagi ketemu pagi itu doa dan berbuat yang baik-baik aja gitu. Sampai nanti akhirnya kita terbiasa dengan hal-hal yang baik itu dan benar-benar bisa meninggalkan yang buruk. Jadi dosa itu bisa membentengi kita. Jadi ini kayak ada kebaikan nih dari luar, mau datang ke kita gitu. Tapi kehalang nih sama satu pintu sehingga kebaikan itu nggak bisa masuk. Dan pintu itu yang tertutup adalah dosa. Bisa. Dan yang kedua, ini yang paling penting nih, yang menghalangi kita dari terkabulnya doa adalah kepercayaan kita. Sedikit aja kita ngerasa kayak, wah kayaknya nggak didengar di doa gue, wah nggak dikabul di doa gue, kayaknya sia-sia nih. Wah udah tuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini belum selesai, doa lu yang udah selesai. Karena apa? Karena lu gak percaya bos. Jadi itu ya, harus percaya, penuh dengan keyakinan. Nah inilah yang harus kalian miliki, keyakinan saat kalian berdoa. Gimana Wir cara kita tahu kalau kita yakin? Saat kalian gak lagi nanya seperti itu. Kalau kalian yakin,
ya udah yakin, bismillah, Allah pasti dengar. Dan believe me, percaya sama gue, ketika kalian sudah berdoa, alam semesta ini tuh akan mendengar doa kalian, baik yang terucap maupun yang tidak terucap. Nanti kalian akan rasain sendiri kok, lama-lama Allah akan membentuk jalan nih. Kita jadi ketemu si A lah, si B, orang-orang yang gak pernah kita tahu sebelumnya, orang-orang yang gak pernah kita dengar sebelumnya, orang-orang yang kita bahkan gak kepikiran kita akan tahu mereka. Tapi Allah akan siapkan jalan itu, dan tinggal kita yang harus siap ketika Allah sudah membukakan jalan. Gitu ya teman-teman. Semoga kalian bisa lebih memperbaiki lagi cara berkomunikasi sama Allah, kemudian meningkatkan frekuensi, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, kelancaran apapun yang sedang teman-teman lakukan. Oke, hope to see you soon in the next video. Bye bye.